腹が立つ。首をよこせ。おその分キスで払い戻そうか。Halo Sobat Wibu, gimana kabarnya nih? Semoga kalian sehat selalu ya. Di video kali ini, aku mau menceritakan alur anime Busou Shoujo Machiavellianisme. Anime ini menceritakan tentang seorang pelajar yang bernama Nomura. Dia itu siswa bermasalah yang sering berkelahi di sekolah asalnya. Terus sekarang dia dipindahin ke sekolah yang bernama Aoichi Symbiosis Academy. Beberapa saat sebelum kedatangannya, sekelompok murid yang disebut 5 pedang tertinggi mengadakan rapat untuk membahas murid pindahan baru. Mereka sangat mewaspadainya karena Nomura sudah pernah dikeluarkan setelah menyebabkan banyak kekacauan. Selain menyebabkan kekacauan, informasi tentang korbannya juga sangat banyak. Maka dari itu bisa dipastikan kalau Nomura itu punya kemampuan bela diri. Sebagai ketua dari 5 pedang tertinggi, Onigawara Rin memutuskan untuk memasukkan Nomura ke dalam kelasnya. Dia mau memberi Nomura pelajaran agar Nomura mau menuruti peraturan. Ketika Nomura memasuki ruangan kelas, dia langsung menghadapi Rin dan semua murid cewek di kelasnya. Nomura diancam untuk mengikuti peraturan dan berhenti menjadi anak berandalan. Meskipun sudah diancam dengan senjata, Nomura tetap nggak mau menurutinya. Dia lebih memilih ngelawan mereka dan perjuangin kebebasan di sekolahnya. Terus pas Nomura keluar dari ruangan kelas, Rin langsung mengejar untuk menghentikannya. Kali ini dia benar-benar menggunakan senjatanya dalam menghadapi Nomura. Melihat pergerakannya yang cepat dan teratur membuat Rin semakin yakin bahwa Nomura itu sering latihan. Oleh karena itu, Rin segera mengeluarkan jurus pedang dari Jikishin Kage. Setelah menghindari berbagai serangannya, Nomura pun mulai serius untuk melawannya. Terus pas Rin udah lengah, dia menyentuh pinggangnya dan menyerang dengan teknik pukulan yang sangat kuat. Abis itu terjadi situasi yang gak terduga, di mana Nomura gak sengaja mencium bibirnya. Setelah Rin dikalahkan oleh Nomura, anggota 5 pedang lain yang bernama Mary bersedia untuk menggantikannya. Sedangkan Nomura yang udah bikin kerusuhan mencari cara buat dapat izin pergi keluar asrama. Kali ini dia benar-benar gak beruntung, karena dia harus dapat perizinan dari ketua 5 pedang. Dia juga perlu mendapatkan kelima stempel dari semua anggotanya. Keesokan harinya, Nomura membawa sekotak kue ke ruang kelas. Dia membawa itu karena ingin berbaikan dengan semua murid di kelasnya. Namun semua murid cewek malah menjauhinya. Mereka sangat mewaspadai Nomura dan takut kalau ciumannya akan dicuri seperti ketua. Nomura kemudian bertanya tentang keadaan Rin. Ternyata Rin sedang terkena demam karena terguncang setelah mengalami kejadian sebelumnya. Oleh karena itu, Nomura berencana buat ngejenguknya ke asrama. Dia nekat memasuki asrama cewek cuma buat nemuin Rin. Sementara itu, Rin yang berada di asramanya terlihat sangat gelisah saat memikirkan kejadian sebelumnya. Beberapa saat kemudian, Nomura sampai di asrama cewek. Dia bilang sengaja datang buat ngejenguk Rin dan membawakan kue untuknya. Ternyata Rin mau menerima kue pemberian dari Nomura. Rin yang awalnya membenci Nomura, sekarang malah terlihat tertarik kepadanya. Ada alasan lain kenapa Nomura ingin menemui Rin. Dia pengen mendapatkan izin buat keluar masuk dari lingkungan sekolah. Tapi karena Rin gak bisa memberikannya, Nomura pun mengajak Rin untuk pergi bersamanya. Dengan demikian, Rin bisa mengawasi tindakannya ketika berada di luar. Perkataan Nomura barusan membuat Rin kaget banget dan bikin demamnya makin parah. Terus pas Nomura menangkap Rin yang hampir terjatuh, terjadilah kesalahpahaman. Setelah kejadian itu, Nomura keluar dari asrama. Dia berhadapan dengan 2 murid cewek yang bersenjata. Di sana terjadi pertengkaran di mana keduanya bersaing mengalahkan Nomura untuk meningkatkan reputasinya. Sebenarnya Nomura nggak mau meladeninnya, tapi Nomura terpaksa melawan dan memberi mereka pelajaran. Setelah kejadian tersebut, murid-murid jadi berpikiran negatif kepadanya. Rin yang baru aja mempercayainya merasa kecewa dengan perbuatan yang dilakukan oleh Nomura. Karena itu Rin mutusin buat ngawasi Nomura dimanapun dia berada.
Sementara itu Mary yang tahu kalau adik tingkatnya dipermainkan kini mulai mengincar Nomura. Pas Nomura sedang berada di asramanya, dia mendengarkan cerita tentang Mary dari temannya. Mary itu berbeda dengan yang lainnya. Jika Rin bertarung hanya untuk mengusir lelaki, Mary akan melakukan apapun untuk menyiksa targetnya. Meskipun begitu, masih ada murid yang bisa selamat dari mereka. Dia adalah murid pindahan yang disebut Ratu Tak Terkalahkan. Keesokan harinya, Rin mulai menunjukkan diri untuk mengawasi Nomura. Sepertinya dia udah tahu tentang kebenarannya, jadi dia gak marah lagi sama Nomura. Terus pas Nomura berada di depan bangunan sekolah, dia bertemu dengan murid cewek yang menyandang gelar ratu. Sesaat setelah melihatnya, dia mengira kalau murid itu adalah Amu, yang mana dulu dia pernah bertarung dan mengalahkan Nomura. Awalnya Nomura beranggapan kalau Amu itu laki-laki. Meskipun dulu penampilannya seperti murid lelaki, tapi dia benar-benar terlahir sebagai perempuan. Saat ini Nomura belum bisa mendekatinya, karena dia harus berhadapan dengan Mary yang dari kemarin mengincarnya. Terus pas mereka bertarung, Nomura belum terbiasa dengan serangannya. Berkali-kali dia mendapatkan luka di tubuhnya karena nggak bisa ngindar. Jika Nomura terjebak pada gerakannya, maka cuma dia yang akan dirugikan. Pergerakan Nomura juga semakin melambat karena serangan Mary mengenai sistem peredaran darahnya. Dalam keadaan tersebut, Nomura cuma bisa bertarung dengan keberuntungan. Dia menunggu Mary menyerang ke arah perut. Terus dia melakukan serangan balik buat melumpuhkannya. Setelah mengetahui Nomura gak seburuk yang dirumorkan, Mary mutusin buat jadi pengawasnya. Nomura gak ada masalah dengan hal tersebut. Tapi dia jadi kerepotan karena mereka jadi sering bertengkar. Sedangkan menurut anggota 5 pedang lain, Rin dan Mary seperti sudah ditaklukkan. Permasalahan ini tentu saja tidak boleh dibiarkan. Oleh karena itu, murid cewek yang bernama Hanasaka menantang mereka dalam sebuah pertandingan. Jika Nomura menang, Hanasaka bersedia memberikan stempel untuk izin keluar. Nomura udah pasti gak bakal ngelewatin kesempatan tersebut. Dia pun langsung menerima tantangan itu. Tantangan pertama yang harus mereka lewati adalah sumo liar. Mereka harus segera bersiap untuk memakai sabuk khusus. Dalam pertandingan sumo, biasanya ada seorang pelayan yang membantu memasangkannya. Tapi karena Nomura bisa melakukannya sendiri, dia pun membantu teman-temannya untuk memakai sabuk. Pas semuanya udah siap, Nomura langsung memasuki arena pertandingan. Awalnya dia mengira kalau seniornya yang akan menjadi musuhnya. Ternyata lawannya itu bukan manusia, guys. Nomura disuruh ngelawan beruang peliharaan Hanasaka. Sampai sekarang Nomura gak pernah kalah dalam pertandingan sumo. Dia pun tetap percaya diri dan gak takut meskipun melawan beruang. Pertandingan itu pun dimulai. Mereka sama-sama mendorong dari bagian depan. Gak lama Nomura memakai teknik rahasia untuk memukul mundur lawannya. Mendorong hewan sebesar itu gak semudah yang dia kira. Dia harus berkali-kali ngeluarin teknik andalan sampai lawannya mundur. Tapi karena sejak kecil Nomura sering melawan orang dewasa, mengangkat binatang sebesar itu bukanlah hal yang sulit buatnya. Nomura mampu mengangkat dan melemparnya. Tapi karena sabuk beruang itu nggak kencang, Nomura jadi bisa memenangkan pertandingan tersebut. Melihat hal itu, Hanasaka nggak bisa menerima kekalahannya. Dia bilang kalau permainannya udah selesai. Dan selanjutnya dia memerintahkan semuanya untuk mulai perang. Sekarang pintu menuju atap udah dibuka buat Nomura. Nomura disuruh datang ke sana sendirian. Dia harus melawan setiap orang yang menghalanginya di sepanjang jalan, di mana total semua pasukannya ada 34 orang. Menurut Rin dan Mary, ini adalah jebakan. Mereka nyuruh Nomura buat gak ngeladenin, tapi Nomura ngerasa kalau dia harus menghadapinya. Dia pengen segera membebaskan temannya yang dijadikan sandera. Meskipun ada kejadian di luar dugaan, Nomura tetap bisa sampai di atap bangunan. Hanasaka merasa kesal karena Nomura datang bersama 2 cewek bersamanya. Dia mengatakan bahwa mereka gak pantas menyandang nama 5 pedang keadilan lagi. Meskipun begitu, mereka berdua masih punya alasan buat ngebela diri. Maka dari itu, mereka gak ngebiarin Nomura bertindak sendirian. Terus Nomura dan Rin berniat untuk melawan Hanasaka. Sedangkan Mary pergi ke bawah biar gak ada yang mengganggu pertarungan mereka. Pas Nomura ingin melawan Hanasaka, Hanasaka malah menggunakan peliharaannya untuk menyerang Nomura. Sedangkan Hanasaka memilih untuk menghadapi Rin dalam bertarung pedang. Selain menggunakan pedang, Hanasaka juga menggunakan teknik khusus ketika menyerang lawannya.
Untungnya Rin juga memiliki teknik rahasia yang bisa diandalkan. Hal ini berlaku juga buat Mary dan Nomura. Karena hal itu mereka masih bisa mengerahkan berbagai serangan kejutan yang tidak bisa diremehkan. Terus karena Hanasaka udah bertindak berlebihan, Rin gak bisa menerima tindakannya lagi. Sebagai seorang dari 5 pedang keadilan, setelah semua ini selesai dia akan menghukumnya. Pas Rin lagi sendirian, dia teringat dengan perkataan Nomura. Sebelumnya Nomura bilang kalau Rin itu lebih pantas ketika nggak pakai topeng. Setelah akrab dengan Nomura, Mary juga menjadi lebih bersemangat untuk merubah penampilannya. Akan tetapi mereka berdua terlihat begitu kecewa karena akhir-akhir ini semakin banyak anak cewek yang mendekati Nomura. Nomura tiba-tiba menjadi murid yang populer setelah mengalahkan beruang di lingkungan sekolah. Oleh karena itu, pengawasan Rin dan Mary kepadanya jadi semakin ketat. Mereka berencana akan mengoreksinya lagi seperti yang dilakukan sebelumnya. Di saat yang sama, ada orang lain yang diam-diam mengawasi Nomura. Ternyata dia berencana untuk menjebak Nomura dengan membuat permasalahan yang sangat rumit. Hal itu membuat Rin dan Mary memusuhinya lagi. Mereka berdua sangat menyesal karena sempat mempercayai Nomura. Sepertinya murid cewek yang bernama Satori telah melakukan sesuatu untuk menghancurkan hubungan mereka. Jika Rin dan Mary tidak memihak Nomura, maka Satori bisa merencanakan sesuatu sesuka hatinya. Untuk mengatasi hal tersebut, Nomura berencana untuk menangkap pelakunya. Dia sengaja menyerahkan diri untuk ditangkap biar bisa menyusup ke asrama perempuan. Di sini Hanasaka bersedia untuk membantunya. Karena apapun alasannya, Satori sudah melakukan hal yang gak masuk akal. Supaya bisa masuk ke asrama cewek, Nomura rela mendapatkan perlakuan mengerikan dari temannya sendiri. Dia lebih gak terima kalau ada seseorang yang sengaja menjauhkan hubungan mereka. Saat ini Satori gak ada di ruangannya. Oleh karena itu, Nomura segera menggeledah ruangannya untuk mencari bukti yang kuat. Namun Satori gak nyimpen apapun di ruangannya. Maka dari itu, dia harus memastikannya sendiri di hadapan pelakunya secara langsung. Satori punya kepribadian aneh dan misterius. Sampai sekarang gak ada orang yang bisa menebak jalan pikirannya. Bahkan saat bertemu dengan Nomura, dia tetap tenang seperti tidak terjadi apapun. Dia sampai menjelaskan semua hal yang udah dilakukan kepada Nomura. Sementara itu, Mary dan Rin yang udah dipengaruhi oleh Satori terlihat sangat kesal dan kecewa kepada Nomura. Meskipun begitu, masih ada sedikit kepercayaan di antara mereka. Lalu setelah mengetahui alasan kenapa Satori mengganggunya, Nomura tidak punya pilihan lain selain bertarung melawannya. Pertarungan kali ini sedikit berbeda. Nomura nggak bisa fokus menghadapi lawannya karena Satori nggak mau memakai pakaian. Hanasaka yang dari awal terkena racun nggak bisa mempertahankan kesadarannya terlalu lama. Mereka benar-benar dihadapkan dengan pertarungan dalam kondisi yang nggak menguntungkan. Beberapa saat setelah pertarungan dimulai, Satori langsung melancarkan serangan yang mematikan. Meskipun wajahnya menggemaskan, tapi dia sangat menyeramkan ketika melancarkan serangan. Meski udah mencoba buat menghadapinya, Nomura masih belum bisa memahami Satori. Menurut Nomura, bertarung seperti ini seperti sedang bermain tebak-tebakan. Nomura nggak bisa memprediksi serangan yang akan dilakukan oleh lawannya. Setelah diperhatikan baik-baik, Nomura mulai menyadari sesuatu. Dia menyadari kalau teknik pedang yang digunakan Satori itu adalah teknik bernama Keishi, atau salah satu teknik dari 10 jurus pedang dalam satu pertarungan. Di saat yang sama, Hanasaka sedang berusaha melawan bawahannya Satori. Dia terus berusaha mengalahkannya meski tubuhnya sedang dipenuhi oleh racun. Untuk mengakhiri pertarungan itu, Nomura melakukan berbagai cara agar membuat lawannya lengah. Dia sengaja melucuti semua pakaiannya agar Satori kehilangan fokus dan mencoba mengalihkan pandangannya. Dengan cara itu, Nomura bisa memenangkan pertandingan tersebut. Di samping itu, Hanasaka juga bisa mengembalikan keadaan dan memenangkan pertarungan tersebut. Setelah menyelesaikan pertarungan, cewek-cewek yang udah dikalahkan Nomura menjadi akrab kepadanya. Setelah itu, Nomura akan berhadapan dengan anggota 5 pedang terakhir. Jika dibandingkan dengan anggota lain, Tsukuyo merupakan cewek yang kemampuannya sulit untuk diprediksi. Meskipun penampilannya terlihat lemah, namun Satori sudah mengakui kehebatannya. Jika Nomura menghadapinya saat ini, Satori yakin Nomura pasti akan mati. Maka dari itu, dia berusaha menyembunyikan keberadaannya dari Tsukuyo. Di tempat lain, Rin dan Mary gak bisa berhenti mikirin Nomura. Mereka berdua pun ingin memeriksanya di ruang penyiksaan. Namun rencana mereka gak bisa dilakuin karena Nomura sedang berada di ruang kesehatan dengan ditemani oleh Satori.
Berkat penjelasan dari Satori, kesalahpahaman di antara mereka dapat teratasi. Jadi Rin, Mary, dan Nomura bisa berbaikan. Beberapa saat setelah Nomura dan Rin berbaikan, Rin bersedia melakukan apapun sebagai permintaan maaf. Sebenarnya ada satu hal yang ingin dilakukan Nomura kepada Rin. Dia pun meminta Rin untuk menutup mata. Lalu dia mengambil topeng yang dipakai oleh Rin. Hanya dengan membuka topengnya saja ternyata membuat Rin jadi nggak nyaman. Lalu Rin menceritakan tentang masa lalunya. Jadi selama ini Rin menggunakan topeng untuk menutup wajahnya. Dia nggak mau nunjukin wajahnya karena merasa memiliki wajah yang jelek. Dia beranggapan seperti itu karena saat Rin masih kecil, ayahnya pergi meninggalkan rumah dan selingkuh dengan wanita lain. Dikarenakan ibunya melihat bayangan wanita itu ada di wajah anaknya, dia menganggap kalau Rin adalah anak yang jelek. Lalu ketika Rin memakai topeng tersebut, dia bisa memaafkan Rin yang dilahirkan karena ayah yang gak bertanggung jawab. Dan Nomura adalah orang pertama yang memuji wajahnya. Karena hal itu, Rin merasa senang dan berpikir untuk melepas topengnya. Keesokan harinya, Nomura bermimpi bertarung melawan Amu. Dia merasa bingung karena udah lama baru memimpikan itu lagi. Hal tersebut membuatnya malas untuk pergi ke sekolah dan ingin berbaring untuk melanjutkan mimpinya. Akan tetapi dia nggak bisa ngelakuin itu karena Rin udah ada di depan asrama menunggu kedatangannya. Kali ini Rin datang sendirian karena Mary nggak bisa datang. Mary sedang sibuk mencari barang yang hilang. Ternyata di asrama perempuan sedang terjadi keributan. Di sana ada yang kehilangan barang dan kehilangan peliharaannya. Hanasaka sebenarnya nggak mau ngeberesin masalah tersebut. Akan tetapi dia curiga pelakunya adalah Satori. Sedangkan Satori yang lagi di atap sekolah seperti sedang merencanakan sesuatu untuk menimbulkan keributan. Lalu setelah mencari ke berbagai tempat, Nomura pun memahami situasi yang sedang terjadi. Sebenarnya tidak ada siapapun yang mencuri peliharaan atau mencuri rambut palsu adik kelasnya Mary. Tapi peliharaan Hanasakalah yang melakukan semua itu. Meskipun sesuatu yang hilang sudah ditemukan, tapi keributan tetap berlanjut. Gak lama Amu datang ke atap sekolah untuk bertemu dengan Satori. Amu gak mau membiarkan Satori bertindak semaunya. Dia memutuskan untuk membasmi Satori dan bawahannya. Amu mengatakan kalau Satori itu gak memiliki apa-apa. Dia cuma anak penyendiri yang merebut kebebasan orang lain. Satori mempunyai bawahan bernama Misogi. Ternyata Satori dan Misogi adalah anak kembar. Orang yang selama ini dianggap Satori sebenarnya adalah Misogi. Misogi telah merebut semua hal yang dimiliki kakaknya hingga tidak ada yang tersisa. Meskipun dengan jalan kekerasan, tapi kali ini Amu berhasil membuatnya tersadar. Dia terlihat begitu histeris setelah melihat saudaranya menderita. Setelah urusannya dengan Satori selesai, Amu berhadapan dengan anggota 5 pedang lainnya. Dia langsung menyerang mereka dan mengalahkannya tanpa ampun. Lalu murid cewek yang bernama Sukuyo merupakan anggota 5 pedang yang paling kuat. Dia dikenal sebagai satu-satunya anak SMP yang menyandang gelar 5 pedang. Hampir semua murid takut dengan Sukuyo karena mempunyai kemampuan yang mengerikan. Teman Nomura pun mengingatkan kalau cewek itu adalah orang yang berbahaya. Akan tetapi Nomura nggak peduli dengan rumor tersebut. Dia tetap menghampiri Sukuyo untuk meminta stempel terakhir biar bisa keluar masuk sekolah. Lalu pas Nomura mendekati Sukuyo, Sukuyo langsung mengeluarkan jurusnya yang sangat cepat. Kecepatan serangannya itu ratusan kali lebih cepat dari teknik pedang biasa. Hal itu membuat Sukuyo bisa menebas sesuatu hanya dengan sekejap mata. Sukuyo sangat memahami teknik bertarung yang digunakan oleh Nomura. Hal itu karena mereka berasal dari tempat yang sama. Dia sengaja membicarakan banyak hal dengan Nomura karena ada hal yang ingin ditanyakan. Akan tetapi Nomura nggak bisa terus mendengarkannya. Hal itu karena dia harus segera menyelamatkan Hanasaka yang sedang bertarung melawan Amu. Kedatangan Nomura sedikit terlambat karena Amu sudah mengalahkan murid-murid yang berada di atap. Hanasaka pun mendapatkan luka yang sangat parah di seluruh tubuhnya. Dia juga kehilangan kemampuan melihatnya. Setelah itu Amu pergi menghampiri Sukuyo. Gak lama Rin dan Mary datang dan bekerja sama untuk bertarung melawannya. Akan tetapi meski mereka bekerja sama, mereka tetap saja dapat dengan mudah dikalahkan oleh Amu. Awalnya Sukuyo nggak peduli sama pertarungan itu. Namun berkat pertemuannya dengan Nomura, kini dia peduli dengan orang-orang di sekitarnya dan ingin melindunginya. Ketika pertarungan dimulai, kemampuan mereka terlihat seimbang. Namun pedang yang dipakai oleh Sukuyo adalah pedang biasa.
Akibatnya Amu bisa dengan mudah menghancurkan pedang tersebut. Nomura mengingat lagi pertemuan pertamanya dengan Amu. Setelah berhasil menyelamatkan seseorang dari anak berandalan, dia mendatangi Amu untuk memberikan salam perkenalan. Meskipun baru pertama kali bertemu, tapi pada saat itu mereka langsung jadi teman yang akrab. Nomura berpikir kalau Amu itu orang yang menyenangkan. Amu pun merasakan hal yang sama. Karena hal itu, Amu mencoba mendekati Nomura dengan mengajaknya berkeliling sekolah. Sayangnya Nomura sudah memiliki janji dengan seseorang. Amu yang merasa kesal karena ajakannya ditolak langsung menghajar orang yang ada di dekat Nomura. Itulah awal mula terjadinya permusuhan di antara Amu dan Nomura. Nomura sangat membencinya karena Amu sudah menghancurkan kebebasan dan kedamaian yang dia inginkan. Bahkan sampai sekarang Amu masih melakukan cara yang sama. Dia merebut kedamaiannya dengan membatai orang-orang yang dekat dengan Nomura. Serangan biasa nggak bakal berpengaruh buat Amu. Oleh karena itu, Nomura nggak tahu apa dia bisa menang melawannya. Meski begitu, Nomura merasa harus tetap bertarung. Karena jika tidak, maka orang lain pasti akan menjadi korban. Lalu pertarungan antara Amu dan Nomura pun terjadi. Saat ini Nomura sepertinya sudah siap untuk mengalahkannya. Namun ternyata hasilnya malah sebaliknya. Hal itu karena perasaan Nomura yang sedang tidak menentu dan membuat pergerakannya jadi setengah-setengah. Lalu Sukuyo dan yang lainnya memberikan saran pada Nomura. Mereka pun membuat Nomura jadi semangat dan semakin percaya diri. Di sisi lain, Amu sangat ingin memiliki Nomura. Meskipun saat ini mereka saling bermusuhan, mereka masih berharap dapat menjalin pertemanan seperti dulu lagi. Namun karena keinginannya yang gak bisa terwujud, dia pun mutusin buat membunuh Nomura. Dengan memanfaatkan kelemahan lawannya, Nomura berhasil melancarkan serangan terkuat miliknya. Namun Amu masih bisa bertahan. Lalu mereka saling menyerang satu sama lain tanpa memperdulikan kondisi tubuhnya. Sukuyo sama sekali gak ngerti sama jalan pikiran mereka berdua. Meski berkali-kali menerima serangan dari lawan, mereka terlihat sangat senang dan menikmati pertarungan tersebut. Mereka nggak lagi mikirin soal menang atau kalah. Pertarungan itu menjadi cara untuk mengerti satu sama lain dengan cara saling menyakiti. Pada akhirnya Amu memberikan kesempatan supaya Nomura bisa menghabisinya. Akan tetapi Nomura nggak mau melakukannya. Dia lebih memilih untuk menyelesaikan semuanya secara damai. Setelah pertarungan berakhir, Sukuyo tiba-tiba muncul dari belakang. Hal itu karena mereka nggak bisa berteman dan masih ada banyak hal yang perlu diperbaiki oleh Nomura. Lalu Sukuyo menawarkan diri untuk menjadi guru Nomura. Dia pun akan memberikan izin untuk keluar masuk sekolah jika Nomura mau menerima tawarannya. Tawaran yang diberikan Sukuyo sangat menguntungkan buat Nomura. Namun Nomura memiliki kebiasaan menolak di saat seperti ini. Gak lama kepala sekolah datang dan menyuruh para siswa untuk bubar kecuali Nomura. Sepertinya Nomura akan diberikan hukuman berat dan dikeluarkan dari sekolah itu. Meskipun tujuannya belum tercapai, Nomura tetap tidak bisa berbuat apa-apa. Lalu pas dengar kabar kalau Amu pergi meninggalkan sekolah, Nomura nggak punya pilihan lain selain menerima tawaran Sukuyo. Dia pun bersedia menjadi muridnya demi mendapatkan izin menemui Amu. Setelah itu Nomura menjalankan kesehariannya dengan damai. Ternyata informasi mengenai pengeluarannya hanyalah candaan kepala sekolah. Begitulah akhir dari alur anime Busou Shoujo Machiavellianisme. Terima kasih udah nonton video ini. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe ya. See you next video, bye-bye.